Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Awalia dari jurusan Akuntansi kelas AK20E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Latar belakang. Akuntansi menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Informasi akuntansi sangat penting bagi perusahaan atau para pengusaha dalam mengikhtisarkan keuntungan atas usaha yang telah dilakukan dan membantu dalam pembuatan keputusan yang mendukung kelancaran usaha. Salah satu laporan keuangan yang membantu para pengusaha adalah laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Informasi yang terdapat dalam kedua laporan tersebut nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan untuk di masa yang akan datang. Pembahasan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca adalah sebuah laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode tertentu. Laporan posisi keuangan mempunyai kegunaan atau fungsi, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan membantu meramalkan jumlah, waktu, dan sebuah ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Adapun kelemahannya yaitu, yang pertama, hampir seluruh aktiva dan kewajiban dicatat sebesar biaya historisnya. Yang kedua, menggunakan pertimbangan dan estimasi dalam menentukan berbagai pos yang dilaporkan di dalam neraca. Yang ketiga, banyak pos-pos yang diabaikan karena tidak dapat dicatat sebagai objektif. Lalu, yang termasuk ke dalam pos umum dalam laporan keuangan yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva atau yang biasa disebut dengan aset yaitu hasil perolehan atau kekayaan dari sebuah perusahaan dari transaksi-transaksi yang sudah dilakukan baik di masa lalu maupun sekarang. Aktiva terdiri dari dua bagian yaitu aktiva tidak lancar dan aktiva lancar. Yang termasuk ke dalam aktiva tidak lancar yaitu investasi jangka panjang, peralatan, aktiva tak berwujud, dan aktiva lainnya. Lalu yang termasuk ke dalam aktiva lancar yaitu persediaan, piutang, biaya dibayar di muka, dan investasi jangka pendek. Lalu ada kewajiban. Kewajiban meliputi dua kewajiban yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Yang termasuk ke dalam kewajiban jangka panjang yaitu utang obligasi, wesel bayar, utang sewa, dan untuk kewajiban jangka pendek yaitu utang yang berasal dari akuisisi barang dan jasa, seperti utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Lalu modal. Modal meliputi modal saham, saham premium, laba ditahan, akumulasi pendapatan, dan komprehensif lainnya. Selanjutnya ada format laporan posisi keuangan. Format laporan posisi keuangan itu ada dua bentuk, yaitu bentuk stafel dan bentuk skontrol. Untuk bentuk stafel, bentuknya memanjang ke bawah, di mana saldo terletak di bagian kanan di kolom debit dan kredit. Lalu untuk bentuk skontrol itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kiri itu untuk penempatan aktiva dan untuk sisi kanan untuk penempatan pasiva, yaitu yang terdiri dari kewajiban dan modal. Lalu ini ada contoh soal laporan posisi keuangan. Lalu untuk pengerjaan laporan posisi keuangan itu dilihat dari neraca lajur atau kertas kerja di bagian kolom neraca. Coba kita lihat untuk aktiva lancar. Yang pertama ada kas. Kas itu sebesar 5.300.000. Tinggal dipindahkan ke sini 5.300.000.
ribu. Lalu untuk piutang itu sebesar 600.000. Tinggal dimasukkan dan untuk perlengkapan yaitu sebesar 450.000. Jadi untuk pengerjaan laporan posisi keuangan itu hanya tinggal melihat dari kertas kerja atau neraca lajur di kolom neraca. Tinggal dipindahkan nominal-nominalnya saja seperti ini. Lalu untuk ini tinggal dijumlahkan 5.300.000 tambah 600.000 tambah 450.000 hasilnya 6.350.000. Jadi untuk total aktiva lancar yaitu sebesar 6.350.000. Lalu selanjutnya untuk aktiva tetap. Aktiva tetap terdiri dari peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Untuk peralatan itu nominalnya 1.400.000 dan untuk akumulasi penyusutan peralatan yaitu sebesar 70.000 dan akumulasi penyusutan peralatan ini terletak di sisi kredit. Jadi untuk di neraca atau di laporan posisi keuangan itu diberi tanda kurung atau yang menjelaskan bahwa itu pengurangan. Jadi 1.400.000 dikurangi 70.000 dan kendaraan itu sebesar 1 juta, kendaraan itu sebesar 13.500.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan yaitu sebesar 1.350.000 dan terletak di sisi kredit. Jadi tinggal dijumlahkan dan hasilnya itu 13.480.000 untuk total aktiva tetap. Lalu tinggal menjumlahkan keseluruhan aktiva, yaitu menjumlahkan total aktiva lancar dengan aktiva tetap. 6.350.000 ditambah 13.480.000 hasilnya 19.830.000. Lalu untuk kewajiban dan modal atau pasifa. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar, yaitu utang usaha dan utang bunga. Utang usaha yaitu nominalnya 1 juta di sisi kredit. Dan utang bunga itu nominalnya 50.000. Tinggal dijumlahkan 1 juta ditambah 50.000 hasilnya 1.050.000. Dan itu total kewajiban yaitu sebesar 1.050.000. Selanjutnya untuk modal, yaitu untuk modal kita melihat dari ekuitas. Ekuitas itu yaitu modal awal. Modal awal itu sebesar 18 juta. Lalu laba rugi. Laba atau rugi itu dilihat dari sisi ini. Laba rugi yaitu ini 1.180.000. Dan prive yaitu sebesar 400.000. Jadi tinggal dijumlahkan terlebih dahulu untuk laba rugi dengan prive yaitu 1.180.000 dikurangi 400.000 hasilnya 780.000. Lalu tinggal menjumlahkan modal awal dengan hasil yang sebelumnya yaitu 18 juta dikurangi 780.000 yaitu hasilnya 18.780.000. Jadi untuk modal akhir atau modal dari sisi ekuitas itu 18.780.000. Tinggal dimasukkan ke sini. Dan untuk mengetahui jumlah total pasifa tinggal menjumlahkan total kewajiban dengan modal. Jadi 1.050.000 ditambah 18.780.000 hasilnya 19.830.000.
hasilnya balance dengan total dari aktiva. Diusahakan untuk hasilnya itu balance antara aktiva dengan pasiva. Lalu selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow yaitu catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan selama satu periode. Lalu tujuan laporan arus kas. Laporan arus kas mempunyai tujuan utama yaitu untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas selama satu periode. Lalu untuk tujuan lainnya yaitu yang pertama, mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas. Yang kedua, mengevaluasi struktur keuangan entitas. Dan yang ketiga yaitu membantu pengguna laporan dalam mengembangkan model untuk membandingkan antara arus kas di masa sekarang dengan arus kas untuk masa depan. Lalu ada aktivitas dalam arus kas. Arus kas ini mempunyai 3 aktivitas, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang pertama, untuk arus kas dari kegiatan operasi, yaitu arus kas yang berasal dari transaksi itu sendiri. Biasanya transaksi tersebut berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya seperti pembayaran utang, pembayaran gaji, dan pembayaran lainnya. Lalu yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi yaitu arus kas yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Kegiatan investasi ini berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva atau aset perusahaan. Contohnya yaitu pembelian aset tetap seperti peralatan dan sewa gedung. Lalu untuk arus kas dari kegiatan pendanaan yaitu arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Contohnya yaitu pembayaran dividen. Lalu untuk metode yang ada dalam laporan arus kas itu terdiri dari 2 metode. Yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yaitu berasal dari kegiatan operasional yang diperinci menjadi 2 arus kas. Dan untuk metode tidak langsung yaitu arus kas dari kegiatan operasional yang ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba rugi. Lalu untuk contoh laporan arus kas metode langsung. Dan ini contoh laporan arus kas metode tidak langsung dan contoh soal laporan arus kas. Untuk contoh soal laporan arus kas akan dijelaskan melalui Excel. Lalu di sini ada contoh soal laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Untuk laporan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung itu membutuhkan data atau laporan dari neraca atau laporan arus kas dan laporan laba rugi. Sedangkan untuk laporan arus kas yang menggunakan metode langsung itu membutuhkan data atau laporan dari laporan penerimaan kas, pengeluaran kas, serta kas kecil. Di sini saya membuat contoh soal laporan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung. Langsung saja ke pengerjaannya, yaitu yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, lalu ada arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi ada laba bersih. Bisa dilihat untuk laba bersih, kita melihat data dari laporan laba rugi. Laba bersih itu sebesar 2.500.000, tinggal dimasukkan laba bersih sebesar 2.500.000. Lalu ada penyesuaian laba bersih ke kas bersih. Ada kenaikan piutang usaha, itu bisa dilihat dari laporan posisi keuangan atau neraca. Piutang usaha itu pada awal tahun atau pada tanggal 1 Januari itu sebesar Rp0.
dan pada akhir tahun itu sebesar 1.800.000. Jadi, kenaikan piutang usaha itu sebesar 1.800.000 dan kenaikan utang usaha itu sebesar 1.300.000. Kenaikan utang usaha ini karena pada awal tahun atau pada tanggal 1 Januari itu Rp0, yang pada akhir tahun itu 1.300.000. Tinggal dimasukkan 1.300.000. Lalu tinggal dijumlahkan 1.800.000 dikurangi 1.800.000 minus 1.800.000 dikurangi 1.300.000 itu hasilnya minus 500.000. Lalu tinggal dijumlahkan laba bersih itu sebesar 2.500.000 dikurangi 500.000 hasilnya 2 juta. Jadi untuk total arus kas dari aktivitas operasi itu sebesar 2 juta. Lalu selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi itu ada tanah atau pembelian tanah yaitu sebesar 800.000. Tinggal dimasukkan pembelian tanah sebesar 800.000. Kenapa ada tanda kurung atau pengurangan, yaitu karena bersifat pembelian atau mengeluarkan biaya atau mengurangi kas. Jadi total arus kas dari aktivitas investasi itu sebesar 800.000. Lalu selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu ada saham biasa itu sebesar 3.400.000. Tinggal dimasukkan penerbitan saham 3.400.000. Lalu ada pembayaran dividen itu sebesar 2.500.000. Apapun yang bersifat pembelian atau pembayaran itu pasti pengurangan atau bersifat mengurangi, yaitu jadi 3.400.000 dikurangi 2.500.000 hasilnya 900.000. Jadi total untuk arus kas dari aktivitas pendanaan itu sebesar 900.000. Untuk mengetahui kenaikan kas itu tinggal menjumlahkan semua total dari arus kas dari setiap aktivitas, yaitu tinggal menjumlahkan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi 2 juta dikurangi 800.000 ditambah 900.000 itu hasilnya 2.100.000. Untuk kas awal tahun itu bisa dilihat dari neraca. Kas awal tahun itu sebesar Rp0. Dan kas akhir tahun itu sebesar Rp2.100.000. Itu kenaikan kas sama dengan kas akhir tahun. Itu contoh soal untuk laporan arus kas metode tidak langsung. Penutup kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan itu, laporan posisi keuangan merupakan sebuah laporan yang memberikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan yang disajikan di akhir periode tertentu. Lalu untuk laporan arus kas merupakan sebuah laporan yang berisi tentang pengeluaran dan pemasukan kas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Kedua laporan tersebut mempunyai tujuan dan kegunaan untuk membandingkan kondisi keuangan perusahaan dan untuk merencanakan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.